Oh, ini varigata. Ya. Jadi kalau udah gedenya lebih jelas dia kelihatannya. Ini ada biangnya kok? Kagak ada. Ini aja dari biji. Halo pemirsa, selamat berjumpa dengan channel Tukang Taman. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik ada senantiasa pada diri Anda. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyapa Anda. Apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat? Saya doakan Anda para pemirsa senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang pertama, tanaman wali songo daun lebar. Ini ada dua jenis, yang batangnya hijau dan yang batangnya kemerah-merahan. Hampir mirip, tetapi kalau lihat detailnya, kita amati visualnya secara dekat, memang ada perbedaannya. Yang kedua, tanaman wali songo dengan daun warna hijau ukuran medium. Batangnya pun juga ukurannya medium. Ini tadinya varigata bukan, Bro? Apa emang asli hijau? Bukannya varigata yang berubah jadi hijau gitu? Ini asli kali ini varigata. Kadang-kadang kan dia berubah jadi hijau. Ya modelnya kayak tarik kubu aja gitu. Iya, berubah. Tarik kubu kadang-kadang pertama warna hitam merah gitu. Kalau lainnya ada hijau gitu. Jadi aslinya berarti varigata ini, terus begitu nanti di tanah jadi hijau mungkin asli. Jenis wali songo yang ketiga yaitu wali songo medium, daun ukuran medium, tetapi daunnya belang atau disebut juga wali songo medium varigata. Untuk yang jenis ini biasanya digunakan sebagai material landscape, juga bagus, kuat, tetapi lebih cenderung atau lebih banyak digunakan sebagai material untuk dekorasi indoor. Mungkin sebagai informasi tambahan, jenis ini kalau ditanam di tanah biasanya bermutasi menjadi warna hijau daunnya. Dan jenis yang keempat, India, tanaman wali songo yang masih langka, disebutnya tanaman wali songo dewi. Mungkin ini karena berhubungan dengan feng shui, dewi keberuntungan. Dan pemiliknya baru beberapa kolektor saja yang memiliki ini. Kelima, terus kita lanjut tanaman wali songo daun lebar, tetapi daunnya agak kuning. Dia ada totol-totol belang-belang. Nah, ini masih kecilnya. Nanti kalau sudah besar dia akan belang-belang. Varigata. Ini karena kelainan dan pemiliknya juga belum banyak. Tanaman ini juga dipercaya berkaitan dengan keberuntungan. Yang keenam,
tanaman wali songo daun kecil. Ini adalah tanaman wali songo yang paling terkenal, digunakan sebagai material untuk pembuatan taman. Jadi banyak dicari oleh tukang taman sebagai bahan untuk pembuatan taman. Jenis tanaman wali songo yang ketujuh yaitu tanaman wali songo, daunnya kecil-kecil tetapi daunnya belang full, jadi belangnya itu dominan gitu ya. Ini disebut juga wali songo variegata dengan belang dominan. Ini banyak dicari juga, digunakan sebagai material pembuatan taman, juga banyak digunakan sebagai dekorasi indoor tetapi tidak tahan lama. Jadi kalau kita perhatikan secara detail visualnya, di ujung-ujungnya itu mingkup, jadi tidak terbuka rata gitu, jadi cenderungnya mingkup ke dalam. Ini ciri yang ini kalau ditanam di tanah itu biasanya bermutasi cenderung ke arah kebanyakan daunnya menjadi hijau. Ini saya sudah mempraktekannya, jadi sudah ada catatan pengalaman yang pernah saya lakukan. Saya nanam di tanah satu pohon, hasilnya hijau semua. Jenis tanaman wali songo yang perlu Anda ketahui, jenis yang ke-8 ini. Ini berbeda dengan yang sebelumnya, tetapi mirip sekali. Hanya belangnya ini enggak dominan, jadi lebih dominan yang warna hijau. Ditanam di tanah, pengalaman saya tidak berubah, jadi dia masih tetap belang. Ini kuat digunakan sebagai material untuk tanaman indoor, artinya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Yang ke-9, tanaman wali songo yang batangnya tidak lurus, jadi lekak-lekuk, dikenal sebagai Tlogosari. Sudah kita ketahui gambar visualnya dan kita sudah melihatnya langsung. Ternyata tanaman hias wali songo itu jenisnya ada 9 macam. Jadi kita sudah lengkap, sudah komplit. Oh, wali songo itu seperti itu. Tidak penasaran lagi. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Tetap di channel ini. Jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga untuk share ke media sosial Anda. Perawatan tanaman wali songo. Yang pertama, tanaman wali songo daun lebar. Ini ada batangnya. Ini biasa digunakan sebagai material untuk tanaman indoor. Jadi tanaman dalam ruangan ini bandel, kuat. Perawatannya itu media tanamnya dipastikan tidak ada cacingnya, akarnya bisa tumbuh dengan bagus. Kemudian paros atau rembesan air pada saat disiram air itu bagus. Jadi sekali-sekali dicek, dibongkar, kemudian diganti pot, dipastikan medianya dalam keadaan bagus.
Tanaman wali songo disukai sebagai bahan untuk pembuatan dekorasi dalam ruangan. Dia warnanya hijau pekat, kuat, kemudian rimbun dan tahan lama untuk di dalam ruangan. Anda perhatikan, ini adalah tanaman wali songo digunakan untuk dekorasi dalam ruangan. Kemudian tanaman wali songo yang daun kecil, karena daunnya rimbun, terus dekat-dekat jarak daunnya itu digunakan sebagai material untuk indoor juga. Nah, ini biasanya tahan lebih lama dan dilihatnya enak gitu ya, kecil-kecil, kemudian ditaruh di pot yang cakep. Selain untuk dekorasi di dalam ruangan, tanaman wali songo yang daun kecil ini banyak digunakan sebagai tanaman pagar, kemudian tanaman border dalam pembuatan taman. Jadi taman-taman di kantor-kantor, kalau kantor Anda mau terlihat rapi, indah, terawat, tanamlah tanaman wali songo ini. Kalau tanaman wali songo daun kecil tetapi yang belang full atau belangnya penuh, ini banyakkan digunakan sebagai tanaman border. Jadi ada satu tanaman icon yang agak besar, nah itu dikelilingkan, ditanam. Jadi Anda yang ingin taman Anda terlihat tertata rapi, ingin memperbaiki taman Anda dengan sendiri, pilihlah tanaman ini untuk menutupi. Jadi umpamanya Anda punya tanaman yang agak besar, di bawahnya kok terlihatnya gersang, nah ditanami dengan tanaman wali songo belang variegata ini yang full, nanti akan terlihat elegan. Tetapi ini kurang kuat apabila di bawah sinar matahari langsung, jadi sebaiknya di bawah naungan. Bagaimanakah dengan hama dan penyakit? Mungkin itu pertanyaan yang ada di unek-unek atau di benak bapak-bapak dan ibu-ibu para pemirsa sekalian. Tanaman wali songo minim dengan hama dan penyakit. Paling-paling belalang, dia menyukai daunnya, tapi juga nggak terlalu dominan, jadi bisa tumbuh dengan baik tanpa gangguan hama dan penyakit. Kemudian biji daripada tanaman wali songo ini saya tampilkan biji daripada tanaman wali songo, khususnya tanaman wali songo daun lebar, karena yang lain tidak ada bijinya. Jadi ini khusus tanaman wali songo daun lebar saja yang keluar bijinya. Kalau yang lain cara berkembang biaknya hanya dengan stek, tapi kalau ini ada bijinya. Inilah penampakan biji daripada tanaman wali songo daun lebar. Terakhir, jangan terkecoh dengan tanaman yang mirip dengan tanaman wali songo seperti yang berikut ini. Ini bukan tanaman wali songo. Terima kasih telah bergabung dengan channel Tukang Taman. Sampai jumpa.